Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar meskipun belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Namun sebelum itu mari kita berdoa dulu bersama-sama. Doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Pelajaran 1. Pelajaran yang pertama, mari belajar Al-Quran surat Al-Falaq. Orang Islam yang membaca Al-Quran tergolong manusia beruntung dan istimewa. Kita adalah orang Islam. Kalau membaca Al-Quran maka kita tergolong manusia yang beruntung dan istimewa. Mengapa? Karena Al-Quran adalah mukjizat yang diterima oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan jika dibaca setiap hurufnya akan mendapat pahala. Serta hati menjadi tenang di akhirat. Al-Quran akan membela kita bagi yang membacanya di dunia. Mengenal surat Al-Falaq. Apa itu surat Al-Falaq? Ini adalah bunyi surat Al-Falaq seperti biasanya. Nanti bisa ditirukan di rumah. Surat Al-Falaq artinya waktu fajar diturunkan Allah di kota Mekah. Surat Makkiyah. Surat Al-Falaq terdiri 5 ayat. Surat Al-Falaq di urutan 113. Nanti diulang di rumah. Nah, surat Al-Falaq artinya waktu fajar. Dinamakan surat Al-Falaq karena diambil dari ayat pertama dari kata falaq yang artinya waktu fajar subuh. Diturunkan di kota Mekah, maka tergolong surat Makkiyah. Ada 5 ayat dan di urutan surat ke 113. Surat Al-Falaq diturunkan sesudah surat Al-Fil. Surat Al-Falaq juga disebut atau termasuk surat Al-Mu'awwizatain. Apa itu Mu'awwizatain? Mu'awwizatain artinya 2 surat pelindung. Apa saja? Yang pertama surat An-Nas dan yang kedua surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq diturunkan ketika Rasulullah khawatir akan sihir orang Yahudi yang menimpanya, kemudian memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan manusia, jin, dan setan. Ini asal muasal diturunkannya surat Al-Falaq. Jadi Rasulullah itu dulu khawatir akan disihir oleh orang Yahudi. Kemudian Rasulullah memohon perlindungan kepada Allah. Kemudian Allah menurunkan surat ini sebagai hadiah bagi Rasulullah dan seluruh umat manusia untuk penangkal dari segala gangguan manusia, jin, dan setan. Oleh sebab itu kita dianjurkan untuk membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ketika waktu fajar subuh maupun menjelang maghrib, agar kita terhindar dari kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh manusia, jin, maupun setan. Jadi di surat Al-Falaq dijelaskan ada 3
penyebab kejahatan, yaitu dari manusia sendiri, dari jin dan setan. Membaca surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan makhluknya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Unatira ulang. Bentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Siapa yang mengatakan ini? Nabi Muhammad. Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Tuhan siapa? Tuhan Allah. Yang kedua, min syarri ma khalaq. Dari kejahatan makhluknya. Makhluknya tadi ada 3 ya. Min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Lalu malam. Min syarrin naffasati fil 'uqad. Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Pesan apa yang terkandung dalam surat Al-Falaq? Pesan yang terkandung dalam Quran surat Al-Falaq adalah agar manusia berlindung kepada Allah dari hal-hal berikut ini. Yang pertama, berlindung dari makhluk yang Dia ciptakan. Yang jahat tadi ya, yaitu contohnya dari manusia, jin, dan setan. Kemudian, berlindung dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Kita tidak pernah tahu ketika tidur akan terjadi apa. Oleh karena itu, sebelum tidur juga dianjurkan membaca surat Al-Mu'awwidzatain. 2 surat pelindung tadi ya, surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Yang ketiga, berlindung dari kejahatan penyihir. Dan yang keempat, berlindung dari kejahatan orang yang dengki. Orang yang dengki ini adalah orang yang tidak pernah suka melihat kita bahagia dan senang ketika kita kena musibah. Ini contohnya orang dengki. Jadi kita harus berhati-hati dalam berbicara, bercanda maupun bersikap kepada seseorang.
kita bercanda, orang lain tidak bercanda. Harus berhati-hati. Nah, itu saja yang Bunda Cira sampaikan. Nanti bisa dibaca ulang di rumah dan dihafalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.